Baiklah, perkenalkan nama saya Reza Ramadan Robinga. Tanpa berlama-lama di sini saya akan mencoba untuk memberikan materi atau menjelaskan sebuah materi yaitu mengenai tentang eh, frekuensi heat transfer atau perpindahan panas. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita coba masuk ke materi yang pertama. Jadi pembelajarannya ini pada aliran terbatas di area atau di atas tabung bundar yang diisolasi dari tabung bundar dalam proses penukaran panasnya yang dekat maupun dan berjarak. Untuk mengeksplorasikan pengaruh frekuensi pelepasan aliran bawah penukaran panas ke frekuensi paksa. Terus, karakteristik aliran dan juga perpindahan panasnya seperti tekanan, koefisien gesekan, dan juga hambatan total dan lain-lain diperkirakan untuk rasio transversal yang berdimensikan berbeda dan bilangan Reynolds aliran yang sangat terbatas melalui tabung melingkar membuat suatu aliran yang stabil. Jadi sangat melewat dan menunda pemisah aliran, pelepasan aliran, dan juga memajukan proses transisi laminar jadi proses transisi ke turbulen jadinya ya. Dan juga peningkatan attachment flow dan juga transmisi telah dikonfirmasikan dengan mengamati gesekan dan juga koefisien gesekan dan juga melalui berbagai masing-masing kontak. Di sini ada 3 sifat pelepasan aliran yang berbeda dan dapat diamati ketika bilangan Reynolds itu mengalami peningkatan pada rasio penyumbatan yang berbeda. Jadi bisa nanti saya contohkan gambarnya seperti apa, misalnya Reynolds-nya ada 50 atau 100, bagaimana makin lama apabila bilangan Reynolds makin besar nanti frekuensi yang dibentuk bisa juga saya jelaskan. Dan juga pada daerah sekitar bilangan Reynolds itu, peningkatan proses perpindahan panasnya disebabkan oleh aliran yang sangat melekat. Tetapi peningkatan bertahap pada bilangan Reynolds memasuki transmisi laminar ke turbulence dan bertanggung jawab dalam pembuangan panasnya. Itu bilang lapisan batas thermal atau thermal boundary layer, yaitu daerah di mana terdapat gradien suhu di dalam aliran tersebut. Biasanya gradien suhu ini akibat proses pertukaran panas antara dinding dan juga fluida, dan nanti bentuk profil kecepatannya juga dalam lapisan batas bergantung pada jenis alirannya. Contohnya seperti aliran udara melalui plat datar yang ditempatkan dengan permukaan sejajar terhadap aliran yang hanya partikel-partikel fluidnya yang langsung bersinggungan dengan permukaan yang menjadi lambat gerakannya, sedangkan fluida selebihnya terus bergerak dengan kecepatan aliran bebas atau free stream yang tidak terganggu di depan plat. Dengan memajunya sepanjang plat, gaya-gaya geser menyebabkan terhambatnya semakin banyak fluida dan tebal lapisannya juga semakin meningkat. Terbentuknya lapisan batas thermal ini pada aliran fluida di atas plat rata untuk perpindahan panas fluida dengan suhu T tak terhingga mengalir dengan kecepatan U tak terhingga melewati permukaan dinding bersuhu Ts.
sehingga flux kalor tempat persatuan luas. Dengan kesimpulan seperti yang di bawah ini terdapat rumus, yaitu H sama dengan min, ya seperti gambar sini. Oke, selanjutnya kita memasuki materi selanjutnya, yaitu bilangan Reynolds. Reynolds number atau juga bisa dibilang bilangan Reynolds ini adalah suatu bilangan tanpa dimensi yang menganalisa gaya inersia fluida, jenis aliran fluida, dan gaya gesekan yang terjadi dengan permukaan akan menentukan bilangan Reynolds tersebut. Aliran fluida dapat dibagi menjadi 3 kategori, seperti laminar, transisi, dan turbulen ketiga ya. Untuk membedakan antara ketiga tersebut, digunakanlah bilangan berdimensi, yaitu bilangan Reynolds, yang merupakan perbandingan antara gaya inersia dengan gaya viskos. Dan di sini juga terdapat beberapa rumus untuk cari bilangan Reynolds ya. Yang selanjutnya, di sini terdapat beberapa gambar. Di sini terdapat beberapa gambar seperti yang pertama ini, yang RE-nya antara 50 dan sampai 100. Di dalam gambar tersebut terlihat vortisitasnya, sumbu vortisitasnya tegak lurus dan simetris. Peningkatan bilangan RE meningkatkan lebar dan panjang pusaran ganda bisa dilihat pada RE yang 200. Peningkatan ukuran ini terjadi karena peningkatan gradien tekanan positif di hilir yang bekerja di arah aliran hulu dan melawan gradien tekanan negatif. Dan pada bilangan R yang 300 ini bisa dilihat gambarnya, pusaran berdiri tidak dapat menambah panjang dan lebar lebih jauh dan tidak bisa ditumpahkan karena kurungan tinggi. Maka vortisitasnya berdiri. Coba untuk menjaga stabilitas dengan menekankan vortisitas ganda sumbu simetris pada kecepatan hambatan fluida. Okay, next. Dan juga di sini dan juga transisi pada RE 60 dan 65 terjadi standing vortisitas double, yang jadinya alirannya itu lurus dengan baik. Pelepasannya, aliran tersebut berlanjut hingga bilangan Reynolds-nya menyentuh angka 500. Setelah itu kita bisa melihat beberapa vortisitas di hilir, bagian hilirnya, dari RE number dari 500 hingga RE 1000. Transisi berlangsung dari standing double vortex ke closing antara 60 dan 65, dan aliran berbeda standing vortisitas antara 500 dan 600 pada rasio penyumbatan 2. Oke, kita lanjutkan lagi, yaitu figur 13. Jadi di sini terdapat beberapa bentuk diagram yang menunjukkan variasi koefisien hambatan tekanan untuk rasio angka Reynolds dan hambatan yang berbeda. Di daerah pelepasan aliran, kenaikan bilangan RE sekitar 500 hingga 200 itu tidak membuat perbedaan yang signifikan. Dan untuk rasio 4 dan 5, juga penyumbatan seperti 3, 2, dan 1,54 meningkatkan hambatan tekanan dan menurun ketika bilangan RE meningkat. Jadi gaya normal bekerja pada setengah bagian depan tabung melingkar karena fluidanya tersebut terbatas dan mengembang melalui daerah sempit yang kecil. Oke, selanjutnya sama semuanya, yaitu bagian diagram ini
Ini juga berupa seperti menunjukkan peningkatan hambatannya atau diagram eh, hambatan-hambatan yang terjadi pada pipa tersebut ya. Baiklah, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu bilangan nozzle. Perpindahan kalor yang terjadi pada suatu lapisan fluida terjadi melalui proses konduksi dan konveksi. Bilangan nozzle ini juga menyatakan perbandingan antara perpindahan kalor konveksi pada suatu lapisan fluida dibandingkan dengan perpindahan kalor konduksi pada lapisan fluida tersebut. Dan juga dapat dituliskan persamaan seperti di bawah ini, di mana bisa dilihat sendiri. Berikut ini adalah beberapa bentuk rumus untuk mencari bilangan nozzle atau nozzle number. Uh, Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.